Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Dimas Peri, Vita Hidayatul Insani, Haluan Idris Berlian, Nova Dwi Ratnasari, Sherly Restalina. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu kelebihan dan kekurangan berbagai teknik peramalan permintaan, termasuk teknik kuantitatif, kualitatif, dan campuran dalam perencanaan sumber daya manusia. Dengan dosen pengabu Miss Larasati Ahluwalia, SEMSC. Apa itu teknik peramalan permintaan? Teknik peramalan permintaan adalah metode yang digunakan untuk memprediksi permintaan di masa depan. Selanjutnya, untuk lebih detail mengenai teknik-teknik peramalan akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan teknik peramalan permintaan analisis teknik kuantitatif. Sebenarnya apa sih penjelasannya? Teknik peramalan permintaan dalam konteks teknik kuantitatif adalah suatu pendekatan yang menggunakan data historis atau numerik untuk memprediksi tingkat permintaan di masa depan. Teknik ini bergantung pada analisis statistik dan matematika untuk menghasilkan perkiraan yang akurat. Berikut beberapa teknik peramalan permintaan yang umum digunakan dalam analisis teknik kuantitatif meliputi: yang pertama yaitu metode rata-rata sederhana. Metode ini melibatkan menghitung rata-rata dari data historis untuk memprediksi permintaan di masa depan. Yang kedua yaitu metode exponential smoothing. Metode ini memberikan bobot yang berbeda pada pengamatan waktu yang lebih baru sehingga memberikan lebih banyak perhatian pada data terbaru. Yang ketiga yaitu metode dekomposisi waktu. Teknik ini memecahkan data waktu menjadi komponen tren, musiman, dan acak, dan kemudian meramalkan masing-masing komponen secara terpisah sebelum menggabungkannya untuk menghasilkan perkiraan akhir. Yang keempat yaitu regresi linier. Metode ini melibatkan penggunaan model regresi linier untuk menggabungkan variabel-variabel lain dengan permintaan seperti harga, promosi, atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan. Yang kelima yaitu metode time series. Metode ini memberikan pola dan tren dalam data deret waktu historis menggunakan model seperti autoregressive, integrate moving average atau ARIMA, atau model GARCH, General Autoregressive Conditional Heteroscedasticity, untuk meramalkan data di masa depan. Yang keenam yaitu metode neural network. Teknik ini menggunakan jaringan saraf tiruan untuk memodelkan hubungan antara data historis dan permintaan di masa depan. Yang ketujuh yaitu metode model Box-Jenkins. Metode ini adalah pendekatan statistik yang digunakan untuk menganalisis dan meramalkan deret waktu. Kelebihan peramalan permintaan yang menggunakan analisis kuantitatif. Peramalan permintaan yang menggunakan analisis kuantitatif memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yaitu objektivitas. Analisis kuantitatif didasarkan pada data historis yang objektif dan dapat diukur. Yang kedua yaitu akurasi. Ketika diterapkan dengan benar, teknik peramalan kuantitatif dapat memberikan perkiraan yang lebih akurat, terutama jika data historis yang digunakan relevan dan berkualitas tinggi. Yang ketiga yaitu automatisasi. Banyak metode peramalan kuantitatif dapat diotomatisasi dengan menggunakan perangkat lunak dan algoritma komputer yang menghemat waktu dan upaya dalam menghasilkan perkiraan permintaan. Yang keempat yaitu fleksibilitas. Teknik kuantitatif dapat digunakan untuk meramalkan permintaan dalam berbagai konteks termasuk bisnis, keuangan, ilmu sosial, dan lainnya. Yang keenam yaitu analisis sensitivitas. Teknik peramalan kuantitatif memungkinkan perusahaan untuk melakukan analisis sensitivitas untuk memahami bagaimana perubahan dalam variabel-variabel tertentu, seperti harga, promosi, dan perubahan musiman dapat mempengaruhi permintaan. Yang ketujuh yaitu peramalan musiman yang lebih baik. Metode kuantitatif khusus seperti Holt Winters dan ARIMA sangat baik dalam mengatasi peramalan musiman yang seringkali sulit untuk diprediksi dengan metode non-kuantitatif. Yang ke-8 yaitu kemampuan untuk menangani data besar. Dengan kemajuan dalam komputasi dan teknologi, analisis kuantitatif dapat digunakan untuk menangani volume besar data dengan efisien. Yang ke-9 yaitu historis perbandingan dan evaluasi. Dengan menggunakan data historis, perusahaan dapat membandingkan peramalan dalam hasil aktual,
sehingga mereka dapat mengevaluasi dan meningkatkan model peramalan mereka dari waktu ke waktu. Baik, perkenalkan saya Halwan Idis Barlian dengan NPM 194111086. Di sini saya akan menjelaskan kekurangan teknik kualitatif dan apa itu teknik kualitatif. Kekurangan teknik kuantitatif dalam perencanaan sumber daya manusia melibatkan beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan, yaitu 1. Keterbatasan dalam pengukuran kualitas sumber daya manusia. 2. Konteks yang sulit diukur. 3. Kurangnya fleksibilitas. 4. Kurangnya konteks kualitatif. 5. Kualitas data yang buruk. 6. Potensial kesalahan interpretasi. Dan 7. Tidak memperhitungkan dinamika interpersonal. Penting untuk mengakui bahwa teknik kuantitatif memiliki manfaat dalam analisa sumber daya manusia, terutama dalam pemantauan data dasar seperti absensi, gaji, dan jumlah karyawan di sebuah organisasi atau perusahaan. Namun, perencanaan sumber daya manusia yang efektif seringkali memanfaatkan pendekatan gabungan dengan teknik kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan dan dinamika sumber daya manusia di dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Teknik kualitatif. Teknik kualitatif dalam perencanaan sumber daya manusia melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang bersifat deskriptif, non-numerik, dan tidak terstruktur. Tujuannya adalah untuk organisasi memahami aspek-aspek yang berkualitas, konteks sosial, dan motivasi individu di dalam sebuah organisasi. Keuntungan teknik kualitatif dalam perencanaan sumber daya manusia adalah kemampuannya untuk menggali nuansa dan konteks yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Ini membantu manajer sumber daya manusia untuk lebih memahami aspek manusia, budaya organisasi, dan dinamika interpersonal di dalam sebuah organisasi. Teknik kualitatif ini juga dapat membantu dalam mengevaluasi solusi dan rekomendasi yang lebih sesuai dengan situasi di dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan dari teknik kualitatif. Ada beberapa kelebihan dari teknik kualitatif ini. Bagi organisasi yang menggunakan teknik kualitatif pada metode peramalannya, yang pertama, teknik kualitatif ini akan lebih mudah untuk dimengerti karena teknik ini sangat sederhana dan juga dapat digunakan oleh berbagai tingkat staf dalam organisasi. Teknik ini mengacu pada sifat metode peramalan yang tidak terlalu rumit atau tidak memerlukan pengetahuan statistik atau matematika yang lebih mendalam. Dalam hal ini, peramalan kualitatif didesain sedemikian rupa sehingga dapat dengan cepat dipahami dan diterapkan oleh berbagai tingkat staf dalam organisasi tanpa keahlian teknis yang tinggi, yang memungkinkan lebih banyak orang terlibat dalam proses peramalan. Selanjutnya, ada kelebihan teknik kualitatif ini adalah fleksibel. Fleksibel di sini maksudnya adalah relevan dalam situasi tanpa data. Teknik kualitatif ini cocok untuk situasi di mana data historis tidak tersedia atau tidak relevan. Ini yang memungkinkan peramal untuk mengandalkan pengetahuan, pengalaman, atau wawasan yang subjektif. Sehingga teknik ini akan digunakan ketika data historis tidak tersedia atau tidak relevan. Kelebihan yang ketiga ada mengatasi perubahan yang drastis. Teknik kualitatif ini dalam situasi di mana ada perubahan besar dalam lingkungan atau pasar, teknik ini dapat lebih efektif dalam mengantisipasi perubahan tersebut tanpa mengandalkan data historis. Selain kelebihan dari teknik kualitatif ini, ada pun kekurangan dari teknik kualitatif. Yang pertama, teknik kualitatif ini bersifat subjektif. Subjektif di sini maksudnya adalah teknik kualitatif ini cenderung akan lebih bergantung pada penilaian individu yang dapat menghasilkan peramalan yang kurang akurat. Subjektif di sini merujuk pada fakta bahwa peramalan dibuat berdasarkan penilaian, wawasan, ataupun pengetahuan subjektif seorang individu atau kelompok, tanpa mengandalkan data numerik atau statistik yang kuat. Kekurangan yang kedua ada tidak memanfaatkan data historis. Metode ini tidak memanfaatkan data sejarah yang dapat mengakibatkan kurangnya pemahaman tentang tren dan pola permintaan. Penggunaan teknik kualitatif ini tanpa data historis membutuhkan penilaian yang cermat,
serta pengumpulan wawasan dan juga perspektif yang kuat dari individu yang terlibat dalam proses peramalan. Meskipun ini dapat bermanfaat dalam situasi tertentu, biasanya teknik kualitatif ini kurang akurat dibandingkan dengan teknik peramalan kuantitatif yang didasarkan pada data historis yang dapat diukur secara objektif. Kekurangan yang ketiga, adanya tidak akurat. Tidak akurat ini dimaksudkan adalah karena pada teknik kualitatif ini banyak ditemukan kekurangan data empiris yang menyebabkan teknik kualitatif ini seringkali tidak akurat dalam memprediksi permintaan dibandingkan dengan teknik kuantitatif yang didasarkan pada data historis. Keakuratan peramalan kualitatif sangat bergantung pada keputusan dan penilaian manusia. Jika orang yang terlibat dalam proses ini membuat kesalahan dalam penilaian atau analisis, maka peramalan dapat menjadi tidak akurat. Yang keempat, adanya kesulitan dalam mengukur hasil. Maksudnya adalah hasil dari teknik kualitatif ini sulit untuk diukur atau dievaluasi secara objektif sehingga sulit untuk memperbaiki atau meningkatkan model peramalan. Yang kelima, adanya biaya waktu dan juga sumber daya. Jadi, pada peramalan kualitatif ini dapat memakan waktu dan sumber daya yang signifikan karena melibatkan proses konsultasi, wawancara, dan juga analisis yang secara subjektif dan juga mendalam. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik campuran dalam perencanaan sumber daya manusia. Teknik campuran yaitu penggabungan antara teknik kuantitatif dan kualitatif. Teknik campuran dapat digunakan untuk menguji keakuratan ramalan. Jika kedua metode menghasilkan perkiraan yang sama, maka perencana akan lebih yakin terhadap hasilnya. Namun, jika satu metode memberikan hasil yang sangat berbeda dengan metode lainnya, maka perlu untuk mencoba memahami di mana perbedaan asumsi yang menyebabkan perbedaan dalam perkiraan tersebut. Dengan menggunakan kedua metode analisis yaitu teknik kuantitatif dan kualitatif, maka perencana dapat memperoleh pemahaman yang lebih banyak dan rinci mengenai permintaan tenaga kerja dan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dapat mengubah perkiraan tersebut. Perbedaan data peramalan kuantitatif dan kualitatif yaitu dapat memberikan informasi yang saling melengkapi. Jenis data yang digunakan untuk setiap jenis analisis berbeda-beda, dan perbedaan ini menyebabkan perbedaan perspektif terhadap suatu permasalahan. Secara umum, metode kuantitatif dan kualitatif dapat dibandingkan berdasarkan jenis data yang digunakan untuk masing-masing metode. Jenis hasil teknik kuantitatif yaitu berupa perkiraan numerik dan detail, sedangkan teknik kualitatif yaitu informasi lebih spesifik dan dapat dengan mudah digunakan untuk menghasilkan rencana pengembangan sistem sumber daya manusia. Kemudian, kelebihan dari teknik campuran yaitu dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang masalah yang sedang diteliti, dan juga dapat memberikan gambaran data yang lebih lengkap serta memberikan perkiraan yang lebih akurat tentang masalah yang sedang diteliti. Sedangkan kekurangannya yaitu peneliti mungkin memiliki preferensi terhadap satu metode daripada yang lain, yang dapat mengarah pada kepentingan pribadi dalam penelitian. Serta dengan menggabungkan metode yang berbeda, maka dapat menjadi rumit dan memakan waktu. Jadi, kesimpulan dari materi yang telah kelompok kami sampaikan adalah kelebihan dan kekurangan teknik kuantitatif dalam perencanaan sumber daya manusia. Kelebihan teknik kuantitatif yaitu objektivitas, akurasi, otomatisasi, fleksibilitas, manajemen stok yang lebih efisien, peramalan musiman yang lebih baik, kemampuan untuk menangani data besar, analisis sensitivitas, histori perbandingan, dan evaluasi. Selanjutnya, kekurangan teknik kuantitatif yaitu keterbatasan dalam pengukuran kualitas sumber daya manusia, kesulitan mengukur konteks, kurangnya fleksibilitas dalam situasi tanpa data, ketidakmampuan untuk memanfaatkan data historis, keakuratan yang tergantung pada penilaian manusia sehingga dapat menjadi subjektif. Teknik kualitatif memiliki keunggulan dalam kemudahan penggunaan, fleksibilitas dan dalam situasi tanpa data, dan kemampuan mengatasi perubahan drastis. Namun, kelemahannya adalah subjektivitas, kurangnya pemakaian data historis, dan kurangnya akurasi dalam peramalan. Teknik campuran yang menggabungkan kuantitatif dan kualitatif dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan perkiraan yang lebih akurat, tetapi juga dapat menjadi rumit dan memakan waktu keberhasilannya, tergantung pada bagaimana kedua metode ini digabungkan dengan baik. Sekian, terima kasih.
Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.